Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk kelas 10 Bapak nggak bisa ngajar ke kelas masing-masing. Sebagai gantinya ini Bapak rekam materi untuk pertemuan kita kali ini. Judulnya tata nama senyawa sederhana untuk senyawa kimia. Ada beberapa senyawa sederhana kimia yang kemarin sih udah kita pelajari di semester ganjil. Salah satunya adalah senyawa ion. Nah, ada beberapa aturan untuk menuliskan tata nama senyawa ion. Pertama, kalian harus menuliskan nama logam, diikuti dengan nilai biloksnya, lalu nama non-logamnya diberi akhiran ida. Ya, sebelumnya kita sudah belajar kalau senyawa ion itu terdiri dari unsur logam dengan unsur non-logam. Makanya kita tulis logam dan nama non-logamnya. Nah, ada beberapa catatan. Yang pertama, nilai biloks tersebut harus ditulis dengan angka Romawi. Yang kedua, nilai biloksnya untuk unsur golongan 1A, 2A, 3A, serta AG tidak perlu ditulis nilai biloksnya. Ya, diingat kembali unsur golongan 1A, 2A, 3A, dan AG tidak perlu ditulis bilangan oksidasinya. Kenapa? Karena nilai biloks mereka selalu tetap ada di aturan dalam penentuan biloks. Nilainya mereka sudah diketahui. Nah, adapun beberapa logam dengan nilai bilangan biloks berbeda, antara lain ini semua ada di sini. Ini hanya beberapa saja. Dan ada nama-nama non-logamnya yang sudah diberi akhiran ida. Nah, cukup segini yang memang harus dihafalkan oleh kalian. Ini di bawahnya ada dan lain-lain. Berarti tandanya jumlahnya lebih banyak lagi. Ini hanya sedikit yang Bapak tulis. Contohnya ada Fe2+, diketahui biloksnya berarti positif 2, maka namanya jadi besi 2. Diberi tanda kurung dan juga ada angka Romawi 2. Ada Fe3+, berarti besi dalam kurung Romawi 3, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke contohnya. Tentukanlah nama senyawa di bawah ini. Nah, ada NaCl. Nah, NaCl ini didasari dari Na dan Cl. Ya, Na ini adalah golongan 1A, sehingga namanya biloksnya tidak perlu ditulis. Atau kita ketahui untuk menentukan biloksnya Na atau Cl yang sudah ada nilainya. Yang sudah ada duluan nilainya adalah Na dalam aturan penentuan biloks. Tandanya berarti tidak perlu ditulis nilai biloksnya. Maka langsung namanya adalah natrium. Na itu adalah natrium, Cl itu kalau lupa bisa ditengok di sini. Cl namanya klorida, maka tinggal ditulis natrium klorida. Ya. Itu untuk NaCl. Begitupun dengan cara yang sama untuk nomor 2 CaF2. Ca atau F yang kalian tahu nilai biloksnya. Berdasarkan catatan di pertemuan sebelumnya, biloks Ca nilainya adalah positif 2 karena dia golongan 2A. Ada di aturan, maka dia tidak perlu ditulis nilai biloksnya. Sehingga Ca, karena kita tahu namanya kalsium, kalau kalian tidak tahu bisa lihat di dalam tabel periodik yang sudah Bapak share di semester ganjil. Ya, kalsium F-nya adalah fluorida. Ya, untuk senyawa-senyawa non-logamnya kayaknya sih nggak bakal terlalu banyak, hanya beberapa dari sini saja yang sering kepakai. Kita lanjutkan kembali. Al atau O yang kalian tahu nilainya dalam catatan adalah Al, yaitu Al berada pada golongan 3A, di mana biloksnya selalu nilainya positif 3. Al namanya adalah aluminium. O tadi kita tengok ke sini
O akan diberi nama oksida jika diberi akhiran ida. Lanjut ke nomor 4. Fe atau O yang kalian tahu nilai biloxnya. Kita tidak tahu nilai Fe berapa, sehingga gunakan O. O itu minus 2, naikkan ke atas jadi minus 6, sehingga Fe-nya positif 6. Ya, kalau ke bawah berarti jadi positif 3. Nah, Fe kan kita cari dan sudah kita hitung nilainya. Biloxnya otomatis namanya nanti akan menggunakan nilai biloxnya sendiri. Berarti Fe itu tadi namanya besi. Karena Fe-nya biloxnya 3, maka besi 3. O barusan namanya adalah oksida. Ya, jadi kalau kita cari nilai biloxi logamnya, berarti nilai biloxnya harus ditulis. Contoh lain, Pb atau I yang kalian tahu nilainya. I yaitu min 1. Kita naikkan jadi minus 2. Berarti di sini plus 2, di bawahnya positif 2 juga. Sehingga namanya Pb. Pb itu adalah timbal. Silakan kalian cek lagi di tabel periodik. Timbal dengan nilai biloxnya adalah positif 2, berarti timbal 2. I adalah iod. Dida, diberi akhiran ida. Atau tadi tengok catatan yang ada di sini. Ya. Lagi. Cu atau S. S yaitu minus 2. Naikkan jadi minus 2, Cu-nya juga positif 2 dan di sini juga positif 2. Cu adalah namanya tembaga. Karena kita cari nilai bilox Cu, maka biloxnya ditulis. Tembaga 2, S itu adalah namanya sulfida. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. BaCl2. Ba atau Cl yang nilainya duluan dalam aturan penentuan bilox, yaitu Ba. Kita ketahui nilainya biloxnya positif 2 karena golongan 2A. Maka namanya langsung jadinya barium. Cl tadi klorida. Begitupun dengan Kf. K juga sama, golongan 1A. Sehingga tidak perlu ditulis nilai biloxnya. K namanya kalium, F namanya fluorida. Ini namanya kalium ya. Kalium fluorida. Dan contoh yang terakhir adalah NiCl4. Ni atau Cl yang kalian tahu yaitu Cl duluan, min 1, berarti ke atas minus 4, ininya plus 4, di bawah juga plus 4. Sehingga namanya nikel. Ni adalah nikel dengan bilox yang sudah kita hitung adalah 4. Terakhir, nama non logamnya adalah klorida dari Cl4. Oke, ini catatan untuk pertemuan minggu ini. Silakan kalian catat ya. Lalu kalian pelajari sendiri-sendiri. Nanti tugas untuk soal latihannya akan saya kirim di grup kelas. Oke, terima kasih dan sekali lagi mohon maaf karena Bapak nggak bisa masuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.